satu-satunya hal yang tidak berubah dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Ini seperti yang dikatakan oleh Heraklitus, ya. Saya berubah, Anda berubah, semua orang juga berubah. Kemudian kebiasaan juga berubah dan cara menghasilkan uang pun berubah, ya. Dan spesies yang bisa bertahan dari perubahan inilah atau yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan bertahan. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman di sini untuk kita ngobrol bareng dengan seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk berubah, sehingga beliau ini dengan kesungguhannya akhirnya menggeser kesuksesannya dari sukses secara konvensional menjadi sukses dalam hal internetnya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya memberikan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income dari bisnis internet. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen masuk ke internet tapi bingung ya, mulai dari mana, apa dulu nih, mau jualannya apa, terus strategi internetnya bagaimana, bingung. Atau misalnya Anda sudah punya produk tapi bingung nih mau jualannya juga bagaimana. Nah, saya ada banyak sekali strategi, tips yang saya bagikan melalui sosial media saya. Saya ada di YouTube Christine Emalia, saya ada di LinkedIn Christine Emalia, ada di Instagram Karyawan Milioner, dan ada di Facebook di fanpage saya ya, Chris Emalia. Oke. Nah, sekarang saya sudah ada hadir nih, ada Bu Ori. Oke, semangat pagi Bu Ori. Wow, Bu Ori sudah mampir ke sini ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol dengan beliau. Nah, sekarang saatnya saya akan undang seseorang yang luar biasa. Beliau ini dikenal sebagai New Income Expert ya. Beliau merupakan rekan sekaligus sahabat saya juga ya. Beliau ini punya misi untuk membimbing pemula dan pebisnis konvensional. Untuk apa? Untuk mendapatkan new income dari bisnis internet walaupun nggak punya pengalaman sama sekali ya. So, langsung aja saya undang Ibu Oriani Huang ya. Oke, bentar saya undang Bu Oriani. Halo Chua Anling, semangat pagi. Kita akan ngobrol sebentar dengan Ibu Ori ya. Siap-siap nih ngobrol. Bagaimana pebisnis konvensional bisa sukses besar di internet. Nah, kita korek rahasianya ya. Halo Bu Ori. Halo. Halo Bu Christine. Apa kabar? Sehat Bu? Ya, oke, sehat. Sehat ya? Biasa. Waduh, tos dulu dong, tos. Kita belum bisa ketemu secara offline, tapi kita secara online. Lepas kangen ya Bu ya? Iya nih, udah lama ya nggak ketemu offline ya. Udah lama banget, hampir 2 tahun ada kali ya kita nggak ketemu ya. Iya, betul. Dari Maret tahun 2020 kan ya. Iya, luar biasa banget. Yang penting kita keep kontak terus dan jaga kesehatan selalu ya Bu Ori ya. Sip, betul. Oke, Itu nah, penting ya. yes, betul. Saya nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya Bu Ori ya. Di sini ada Charles, ada Bu Fong Tajuni. Wow, ini juga Dream Achiever Coach nih. Ada Charles Buana, ada Pomeliana, ya, ada Ailing, ya, welcome ada Lina. Oke, sip. Nah, Bu, di kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih nih di tengah kesibukan Bu Ori sempat menyempatkan diri untuk mau sharing ke teman-teman yang hadir di sini. Nah, sebelumnya saya minta Ibu bisa nggak ceritakan background Ibu apa sih? Terus kenapa sampai Bu Ori memutuskan untuk terjun ke dunia internet? Nah, coba silakan Bu Ori sharingkan. Ya, oke. Halo Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya, background saya sebenarnya adalah pebisnis baju di Tanah Abang ya. Jadi 7 tahun saya jualan baju di Tanah Abang. Dan di sana kalau orang pernah ke Tanah Abang pasti tahu ya gimana keadaan Tanah Abang ya. Terkenal macetnya, terus terkenal juga jual barang-barang yang murah gitu kan. Dan yang terkenal juga katanya ada banyak premannya, ya kan? Nah, jadi waktu saya jualan baju
Ya, waktu saya jualan baju di sana 7 tahun itu ya memang saya harus ke toko tiap hari, macet-macetan di jalan gitu kan. Nah, terus belum lagi kalau misalkan kita lagi pas lagi masa apa namanya bulan Ramadan, mau Lebaran itu, aduh sibuk banget tuh, rame banget gitu ya, sampai-sampai nggak sempet makan siang gitu ya. Nah, terus 2010 saya mulai bikin toko online, Bu Christine, ya. Nah, lalu dari sana saya mulai bisa mengerti sedikit lah bahwa ternyata dengan kita memiliki bisnis di internet itu potensinya sangat besar banget ya. Walaupun waktu itu juga saya masih gaptek, nggak ngerti menggunakan sosial media atau apapun, saya nggak gitu paham gitu ya. Saya coba-coba sendiri pakai BB, lalu bikin website ya. Nah, kalau jualan online kan termasuknya itu active income ya. Yes. Karena saya kan harus lakukan jualan terus setiap hari. Kalau saya nggak jualan ya saya nggak dapat penghasilan gitu kan. Nah, terus juga kalau misalkan pas lagi rame-ramenya nih, terima orderan dari pagi sampai siang gitu ya. Lalu kita harus packing barang. Nah, terus akhirnya malam juga antri malam-malam di JNE. Nah, itu yang saya lakukan, Bu Christine. Nah, terus kenapa nih bisa sampai terjun ke bisnis internet? Yes. Yang artinya seperti bisnis affiliate seperti itu, ya karena saya waktu itu ngalamin titik jenuh lah istilahnya ya. Kayaknya pengen punya waktu lebih bebas gitu loh, nggak perlu fokus sibuk kerja sampai nggak sempet untuk keluarga gitu kan, saking sibuknya. Nah, itu yang saya cari waktu itu. Nah, sampai akhirnya saya ya menemukan lah sebuah platform bisnis yang bisa dikerjakan tanpa harus saya stok barang, tanpa saya harus packing barang sendiri, ya kan? Dan bisa dikerjakan dari mana aja, dan income-nya juga besar. Nah, itu Bu Christine awal mulanya. Wow. Jadi itu awalnya Bu Ori dari bisnis konvensional, jualan di Tanah Abang, sampai akhirnya masuk ke toko online, dan itu sama aja capeknya sama offline itu ya Bu ya? Betul, sama ya. Sama ya? Oke. Sama juga. Ya, karena harus packing sendiri juga itu juga makan waktu lebih banyak justru ya. Terus Bu Ori cari-cari lagi kira-kira bisnis online apa yang bisa dikerjakan tanpa harus ribet gitu ya, ngurusin stok barang, kirim-kirim lagi, ngantri di ekspedisi tengah malam gitu ya Bu ya. Terus ada satu model apa tadi, mungkin teman-teman di sini bingung bisnis modelnya seperti apa, bisa diceritakan sedikit nggak Bu Ori? Kasih gambaran aja buat teman-teman di sini. Ya, bisnis modelnya itu adalah affiliate ya. Jadi kalau kita pakai bisnis affiliate kan kita nggak perlu siapin stok barang sendiri ya, dan juga nggak perlu kirim-kirim barang sendiri seperti itu. Jadi akhirnya ya saya melihat wah ini yang saya cari nih ya, karena bisa juga dikerjakan secara online dari rumah dari mana aja tanpa kita perlu packing stok barang dan kirim-kirim barang sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Ini bisnis affiliate, Christine. Oke, nah buat teman-teman yang udah hadir di sini, kalau ada pertanyaan ya, pertanyaan dengan topik kita hari ini yaitu bagaimana membangun personal branding Anda di sosial media, ya silakan Anda tuliskan pertanyaannya di sini ya, di komentar ya, nanti kita langsung tanyakan kepada expertnya ya, yaitu Bu Oriani Huang. Nah, Bu Ori nyambung lagi nih. Kalau misalnya, kan waktu tadi kan Bu Ori cerita dari konvensional ke online. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini nggak pernah masuk online sama sekali, jadi benar-benar pemula ya. Nah, Bu Ori bisa nggak berikan tipsnya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh pemula yang pengen banget bisa menghasilkan uang di internet? Nah, bisa diberikan apa aja yang harus dipersiapkan, Bu Ori, silakan. Ya, oke. Kalau pemula mungkin juga awalnya sama ya, seperti saya juga kan pebisnis konvensional tuh dulu ya. Jadi saya coba-coba ke bisnis online itu ya awalnya juga karena coba-coba nih yang kira-kira apa ya model bisnis yang bisa dijalankan di online. Nah, saya coba nih produk baju ternyata. Dan itu kebetulan memang lagi masa-masa itu lagi rame banget ya kan. Orang banyak cari itu baju online kayak gitu kan. Nah, jadi yang penting adalah kita menemukan ya. Yang pertama kita menemukan dulu kira-kira kendaraan bisnisnya apa nih yang kita mau pakai ya. Apakah itu toko online atau kita mau cari yang tanpa stok barang, tanpa ribet ya berarti kita cari kendaraan bisnisnya yang affiliate. Seperti itu. Jadi kita temuin dulu nih kira-kira kita mau ambil
model bisnisnya seperti apa, kendaraan yang kita pilih, ya kan? Nah, kalau misalkan mau cari produk yang Anda sudah miliki, ingin cari produk yang memang Anda mau kembangkan sendiri, ya harus cari model produk yang memang trennya lagi naik gitu loh. Trennya yang trennya bagus, banyak dicari orang. Nah, seperti itu. Nah, itu kita tentukan dulu tuh model bisnis, kendaraannya, berikut produk yang ingin kita pasarkan tuh seperti apa. Tentukan dulu, ya. Lalu yang kedua, yang paling penting juga kita perlu istilahnya memperlengkapi diri ya dengan kita belajar dari para mentor atau orang yang sudah terlebih dahulu sukses, supaya kita pun enggak cari-cari jalan sendiri istilahnya gitu loh ya. Kalau misalkan kita belajar dari orang yang sudah sukses kan kita akan lebih gampang ngikutinnya seperti itu. Nah, jadi miliki mentor lah, minimal cari mentor yang tepat. Jadi 3 poin tadi ya Bu Ori ya. Kalau untuk pemula ya, cari dulu platform bisnisnya apa. Terus yang kedua adalah cari produknya yang trennya lagi naik. Ya, jangan yang musiman, kira-kira begitu ya Bu Ori ya. Jangan yang musiman ya. Betul. Ya betul. Kemudian kalau musiman nanti kayak kayak dulu tuh ya, ada batu-batu apa gitu ya, yang kalau dijual langsung naik, tiba-tiba berapa bulan kemudian lenyap ya. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah lengkapi diri dengan knowledge-nya sama dibantu oleh mentor ya. Harus ada mentor ya Bu Ori ya, kalau mau cepat ya. Betul. Thank you Bu Ori. Nah, teman-teman yang baru bergabung di sini ada siapa lagi nih? Saya bacakan lagi dia. Di sini ada Pitoyo, ada Refli, ada Venti, Satio. Selamat bergabung ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan bagaimana membangun personal brand Anda di sosial media ya. Silakan bertanya langsung kepada Bu Oriani Huang. Bu Ori, lanjut lagi nih. Kan kalau sekarang untuk masuk ke dalam dunia internet, mau nggak mau judulnya kita harus masuk ke sosial media, betul ya Bu ya? Ya, betul. Sekarang harus seperti itu. Harus ya. Nah, kalau orangnya misalnya kayak dulu saya nih Bu, pemalu, ya introvert. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang berasa begitu ya. Terus nggak punya banyak follower, ya kita mau mulai terjun ke internet, kemudian mau mulai dagang lah ibaratnya ya, mau cari market di internet. Terus bagaimana caranya dong? Atau Ibu punya tips untuk dibagikan di sini, bagaimana untuk supaya kita bisa terjun ke sosial media dengan nyaman gitu. Walaupun dulu kita banyak sekali keterbatasan ya, nggak punya banyak followers, terus nggak ngerti tuh cara misalnya supaya terlihat tuh bagaimana di sosial media, terus pengen juga dapat membeli yang datangnya terus menerus. Nah, kira-kira tipsnya apa nih Bu Ori? Ya ini bagus banget nih pertanyaannya ya. Memang kalau kita mau terjun di sosial media ya, kita harus tahu dulu prinsipnya. Sosial media itu kan sebenarnya tempat untuk kita bisa cari sesuatu yang membuat kita happy, relax gitu ya. Mungkin orang yang sudah seharian di kantor terus jenuh dengan pekerjaan, dia pasti kan lihat sosial media dan dapat sesuatu yang bisa menghibur dia, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kita harus ngerti prinsip itu. Nah, jadi kalau kita ingin terjun ke bisnis internet lewat sosial media, berarti kita harus bangun follower itu yang bisa menyukai profil kita dulu, ya kan? Seperti itu ya Bu Christine ya. Nah, jadi profil yang kita perlu bangun adalah sesuatu yang akan membuat orang tuh kenal, suka, dan percaya dengan kita. Nah, gimana caranya supaya orang bisa kenal, suka, dan percaya sebelum dia misalkan beli sesuatu dari kita? Nah, yang pertama ya kita harus berikan ya informasi di profil atau sosial media kita itu sesuatu yang memberikan konten yang bermanfaat gitu. Maksudnya karena kan orang juga cari sosial media kan sesuatu yang ingin bisa menghibur dia. Nah, berarti kita bisa nih bikin konten-konten yang memberikan informasi yang menghibur gitu ya, terus atau yang memberikan edukasi ya, dan juga yang bisa memberikan suatu mungkin cerita-cerita motivasi. Nah, itu yang mereka suka sebenarnya Bu Christine ya. Jadi ketika kita memberikan konten seperti itu, kita sebutnya konten 3E lah biar gampang ya. Edukasi,
empower, entertain. Nah, dari situ orang mulai ngeliat kan profil kita, sosial media kita, mulai ikut, mulai follow gitu. Karena mereka lihat, oh ini asik nih ikutin sosial medianya Bu Christine nih. Wah, tampilannya menarik gitu kan. Banyak manfaat, informasi yang bisa mereka dapatkan gitu loh. Nah, akhirnya banyak orang yang follow kan, ikutin. Nah, akhirnya juga orang mulai kenal. Oh, ternyata Bu Christine nih, ini nih profilnya seorang yang bisa memberikan empower. Jadi mereka mulai kenal gitu, suka ya. Nah, itu perlu kita bangun dari sisi itu dulu. Ya, jadi kita membangun yang namanya personal branding ya. Nah, kita sebut seperti itu. Dan dengan konten-konten yang bisa juga memberikan konten edukasi, empower, dan entertain tadi. Oke, baik. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari Bu Anling ya, Bu Ori ya. Cara bangun personal branding yang jitu itu seperti apa? Jadi tadi yang udah disebutkan Bu Ori ya, saya rekapin aja buat Bu Anling. Jadi yang pertama adalah persiapkan profil yang ada di sosial media. Jadi perbaiki profilnya, mungkin fotonya seperti itu ya, bio-nya gitu ya Bu Ori ya. Ya itu selain kita siapkan konten, kita juga perlu ya perbaiki profil dari sosial media kita ya, baik itu fotonya. Nah, jadi kebanyakan orang kan bikin sosial media, apalagi dia punya jualan gitu ya. Nah, yang muncul itu biasanya foto jualannya. Saya juga pernah lakukan hal yang sama soalnya Bu Christine. Produknya, barangnya ya, gitu ya. Produknya, iya. Dulu saya juga pernah lakukan hal yang sama karena nggak ngerti ya kan. Jadi saya bikin akun Facebook itu isinya foto baju saya. Semuanya foto baju saya. Nah, padahal fungsi dari sosial media itu kalau profil kan bukan seperti itu ya. Akhirnya nggak lama kena ban tuh akunnya. Karena sebenarnya di sosial media nggak untuk jualan ya, Bu Ori ya. Ya, untuk jualan bisa, tapi ada tempatnya. Oke. Ya, tempatnya berbeda. Contoh tempatnya di mana tuh, Bu? Kalau misalnya teman-teman mau tahu tempat yang pas buat jualan. Oke, jadi kalau di Facebook kita bisa pakai fanpage ya untuk tempat jualan kita ya, atau kita juga bisa pakai Facebook Marketplace, kan juga ada tuh di sana, itu tempat jualannya ya. Atau Anda juga bisa bikin Facebook group. Nah, itu juga bisa. Ya, tapi bukan di profile. Kebanyakan orang udah salah kaprah di awal. Seperti itu. Wah, ini insight yang sangat-sangat bermanfaat nih. Jadi, Anling tadi sudah catat ya, untuk cara membangun personal branding yang jitu adalah yang pertama untuk persiapkan profil Anda, dan yang kedua berikan konten yang bermanfaat, yaitu konten 3E ya, edukasi, empower, sama entertain. Oke, mantap. Nah, silakan ada pertanyaan lain nggak? Silakan untuk teman-teman yang baru hadir. Ini kita lagi bahas personal branding di sosial media ya, bersama Bu Oriani Huang. Oke, nah Bu Ori, saya jadi penasaran nih. Bu Ori ini bangun personal brandingnya di sosial media apa aja, Bu? Terus Ibu bisa sekalian kasih tipsnya nggak? Ya, saya kebanyakan memang mainnya di Facebook dan Instagram ya, tapi bisa juga pakai sosial media yang lain seperti LinkedIn ya. Tapi memang saya masih fokus di dua itu sih, yang Facebook dan Instagram ya. Nah, jadi ketika kita membangun personal branding ya, minimal kita harus bisa memberikan sesuatu yang tadi ya, konten yang bermanfaat. Jadi isinya jangan hanya jualan-jualan produk kita semua gitu ya, karena kan tempatnya udah khusus nih. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang Instagram, biasanya kan juga ada tuh ya namanya IG Shop, nah seperti itu. Nah, itu juga bisa dipakai kalau Bapak Ibu punya produk yang Anda ingin pasarkan di sana. Nah, jadi saya memang pakai Facebook dan Instagram ya yang saya pakai, dan saya lagi mau belajar juga yang LinkedIn, Christine. Oh gitu. Nah, Oke. Kenapa nih tiba-tiba LinkedIn? Iya nih, kebetulan kan memang kayaknya Bu Christine memang udah pakar di sana. Saya justru pengen tanya juga nih sama Bu Christine. Kalau Bu Christine di mana aja yang dipakai untuk training? Jadi bolanya balik ke saya nih ceritanya ya. Oke.
Jadi saya bermain di sosial media itu awalnya saya bermain di Facebook nih Bu Ari. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu saya mulai masuk ke Facebook sama ke YouTube, yaitu hampir berbarengan. Karena begitu saya masuk Facebook, saya udah mulai bikin yang namanya video-video. Nah, jadi supaya video saya tuh nggak susah nyarinya, saya langsung begitu bikin di Facebook, saya simpen juga di YouTube. Makanya 2 channel ini jalannya berbarengan. Itu awalnya ya, di kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, kemudian sejak munculnya IG itu, saya mulai masuk juga ke IG. Jadi IG sebenarnya saya baru masuk kira-kira 2 tahunan nih Bu Ori. Ya, jadi belum terlalu lama. Nah, yang sekarang sedang saya kembangkan adalah satu sosial media yang belum banyak orang tahu nih, yang tadi seperti Bu Ori bilang, yaitu LinkedIn. Nah, saya lagi mau kembangin ke arah LinkedIn nih Bu Ori ceritanya gitu. Oke, mantap nih. Berarti kalau misalkan kita mau belajar nih, Bu Christine ke Bu Christine gimana tentang LinkedIn. Nah, itu bisa nggak tuh, Bu Christine? Oh, bisa. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana ya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung nggak? LinkedIn itu apa sih? Siapa yang mau tahu apa itu LinkedIn? Terus apa bedanya Facebook sama LinkedIn sama Instagram? Coba tuliskan di sini yang mau tahu bedanya. Saya mau tanya dulu ya Bu Ori ya ke teman-teman di sini nih. Oh iya. Jangan-jangan teman-teman juga masih keder-keder nih. LinkedIn itu apa ya? LinkedIn saya baru dengar ya. Itu makanan apa ya LinkedIn ya? Oke. Nah, iya, biasa. Jadi waktu awalnya saya pikir Bu Ori yang namanya Facebook, IG sama LinkedIn itu sama gitu. Saya pikir awalnya seperti itu. Karena apa? Bentuknya juga mirip-mirip. Nah, ternyata setelah saya dalemi, LinkedIn itu berbeda dengan Facebook atau Instagram, ya. Nah, Feling mau tahu ya? Oke, great. Nah, sekalian saya jelasin di sini. Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya gini, kalau Facebook atau IG ya itu biasanya menjangkau kalangan yang umum, ya kalangan umum dari berbagai profesi, ya. Tapi kalau LinkedIn itu biasanya untuk kalangan yang profesional, karyawan, top manajemen, pebisnis, ya, UMKM itu masuknya ke LinkedIn. Jadi orientasinya itu beda. Kalau orang masuk ke Facebook atau IG, bayangannya dia mau cerita misalnya yang lucu-lucu, aktivitas dia sehari-hari, ya, atau dia dapat prestasi apa gitu, dia cerita kegiatan sehari-hari. Tapi kalau di LinkedIn itu lebih ke kerjaan, lebih ke bisnis. Nah, jadi dari segi ininya aja beda topik-topik yang dibahas di LinkedIn ya. Nah, terus kalau orang bermain di Facebook sama IG itu biasanya untuk membangun pertemanan nih atau koneksi nih Bu Ori. Nah, tapi kalau di LinkedIn orang biasanya cari kerja, terus cari partner bisnis, cari nasabah asuransi, cari pembeli properti. Jadi benar-benar lebih ke bisnis. Nah, untuk teman-teman yang udah tahu perbedaannya gini, nah kalau misalnya kita mau cari misalnya klien ya atau customer yang sesuai atau yang cocok dengan bisnis di industri yang teman-teman lagi lakukan, nah bisa bermainnya di LinkedIn. Seperti itu. Oh, oke. Bedanya seperti itu ya. Jadi lebih ke arah yang memang bisnis dan profesional ya, Bu Christine kalau LinkedIn ya. Iya, betul. Oke, nah di sini ada yang tanya. Nah, boleh bagiin juga dong Bu Christine. Boleh bagiin juga dong tipsnya Bu Christine gimana kalau kita bangun branding di personal branding di LinkedIn. Oke, tipsnya ya. Oke. Jadi tipsnya gini. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman belum punya akun LinkedIn, pastinya harus bikin dulu ya, karena ini harus daftar, harus terregister dulu. Nah, akun LinkedIn ini ada 2 macam Bu Ori. Ada yang free, ya, ada yang berbayar, namanya LinkedIn Premium. Nah, saran saya kalau untuk pemula baru masuk ke LinkedIn itu pakai yang free aja dulu, akun yang gratis dulu. Ya, dulu saya juga masuk ke LinkedIn seperti itu. Saya mau lihat dulu nih seperti apa. Saya nggak ambil yang langsung berbayar, saya ambil yang free dulu. Nah, setelah bikin akunnya, ya setelah bikin akun, lakukan 3 hal ini ya, teman-teman bisa sambil catat ya. Yang pertama adalah optimasi profil LinkedIn Anda.
maksudnya apa? Nah, ini mirip-mirip dengan yang tadi Bu Ori cerita nih, ya. Optimasi itu artinya buat profile LinkedIn Anda itu jadi terlihat, ya. Jangan sampai orang masuk ke profil Anda, ini apaan sih? Apa yang ditawarkan juga nggak tahu, solusinya nggak jelas, ya. Nah, jangan sampai orang merasa seperti itu. Jadi harus dioptimasi. Nah, bagian-bagiannya apa aja? Ada beberapa bagian ya, contohnya. Misalnya fotonya, ya, fotonya, terus ada gambar covernya dan sebagainya. Itu ada beberapa poinnya. Jadi yang pertama adalah optimasi profilnya. Kemudian step kedua adalah berikan value yang bermanfaat. Value dalam hal ini konten ya, kontennya yang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat dan apa? Dan disukai oleh siapa? Bukan oleh kita. Kita mungkin nggak terlalu suka kontennya, tapi target market kita itu harus suka konten-konten yang bakal kita buat. Supaya apa? Supaya kita bisa menarik target market yang kita inginkan. Nah, Bu Ori, yang nomor 2 ini banyak sekali orang yang membuat kesalahan nih, Bu Ori. Ya, nah kesalahannya apa? Ya, kesalahan ini mereka bikin konten itu nggak sesuai sama target market. Jadi akhirnya tuh kesannya nggak jelas, ini buat siapa sih? Ini buat siapa? Ditujukan ke siapa? Nggak jelas gitu. Akhirnya konten mereka jadi nggak banyak interaksi, ya, boro-boro viral gitu. Nggak jelas targetnya siapa. Ya, itu adalah step kedua, berikan value. Nah, step yang ketiga, ya, supaya Anda bisa sukses membangun personal brandingnya di LinkedIn adalah harus konsisten. Nah, konsisten ini maksudnya dalam hal apa? Konsisten ini dalam hal misalnya Anda baru, oke, akun Anda masih kosong, belum banyak teman, ya, teman-teman belum tahu akun LinkedIn Anda. Nah, mulailah add, ya, connect dengan orang-orang yang menurut Anda cocok nih jadi target market. Ya, Anda bisa search. Jadi kalau di LinkedIn itu ada satu fitur di mana kita bisa mencari secara detail nih Bu Ori kriterianya. Ini enak banget, fiturnya bagus sekali. Ya, jadi kita bisa menentukan. Oke, berarti detailnya itu maksudnya kita mau cari orang-orang karyawan atau apa gitu bisa ya, ngikutin ya profesinya. Bisa. Gitu ya? Bisa. Ini enak banget ya, enak banget. Jadi misalnya nih saya kasih bocorannya ya dikit ya. Misalnya kita mau mentarget pengusaha, oke? Nah terus pengusaha ini kita maunya yang dia adanya di kota mana, ya? Nah terus kita maunya dia jabatannya apa? Ya, misalnya kalau pengusaha itu kan macam-macam. Ada yang pengusaha pebisnis juga sebagai direktur, ada pebisnis juga sebagai senior manager, ada juga yang UMKM. Jadi itu sangat-sangat detail, profesinya bisa kita pilih. Kita mau target marketnya yang mana gitu, detail banget ya. Nah, jadi yang pertama adalah konsisten nambah teman. Nah, misalnya kalau untuk pemula nambah teman, pertemanan berapa kira-kira? Berapa ya? 20 orang lah setiap hari. Tapi jangan sama terus. Misalnya hari ini kita nambah 20, besok 20 lagi. Angkanya jangan sama. Karena apa? Kalau angkanya sama dianggap akan seperti robot, Bu Ori. Nah, ini yang menyebabkan akun kita walaupun baru, ya bisa kena ban. Ya, jadi harus pinter-pinter siasatin ya. Misalnya hari ini 20, besok 25, naik pun dikit-dikit gradually. Jadi nggak secara drastis ya. Misalnya langsung 100 gitu. Nah, itu juga nanti kena ban juga. Nah, terus konsisten juga dalam memberikan value atau konten. Kalau misalnya teman-teman baru masuk LinkedIn, hari ini posting, terus nanti minggu depan posting lagi, nah itu terlalu lama. Ya, 1 minggu itu terlalu lama. Jadi kalau baru, saran saya 2 atau 3 postingan dalam 1 minggu, ya, di LinkedIn. Itu. Dan jangan lupa interaksi. Nah, interaksi ini sangat penting nih, Bu Ori. Banyak orang nggak berpikir bahwa interaksi adalah sesuatu yang terlalu penting. Mereka pikir yang penting produknya kelihatan bagus, terus profilnya oke, udah. Nah, padahal interaksi itu yang membuat orang balik lagi, akhirnya bertanya, ya, akhirnya mau beli produk yang kita jual. Seperti itu, Bu Ori. Oke, wah, menarik juga ya ternyata ya LinkedIn ya. Nah, jadi makanya saya juga pengen belajar nih sama Bu Christine nih tentang LinkedIn. Boleh. Nah,
Nah, kalau misalkan ada teman-teman juga di sini yang mau belajar gimana Bu Christine? Gimana Nah, supaya iya bisa betul dapetin betul betul betul. omset atau meningkatkan karir gitu ya? Gimana Oke. caranya Bu Christine? Nah, ini pertanyaan bagus banget dari Bu Ori ya, karena LinkedIn ini adalah sesuatu yang belum banyak orang tahu. Teman-teman yang nonton di sini sangat beruntung. Karena apa? Karena ada satu kesempatan bagus di mana khusus untuk yang mau belajar mengenai LinkedIn, ya ada satu webinar namanya webinar LinkedIn Success Formula. Ya, webinar LinkedIn Success Formula ini diadakan pada hari Sabtu, ya Sabtu ini jam 2 sampai jam 3. Jadi dalam 1 jam, ya dalam 1 jam kita akan belajar bagaimana ya caranya untuk mengoptimasi yang namanya profile LinkedIn sehingga akan terlihat lebih menonjol, Bu Ori. Jadi orang tuh tadinya nggak ngelihat siapa kita, ya kita jadi kelihatan gitu, muncul, oh kelihatan. Terus selain itu juga nanti teman-teman bisa belajar bagaimana teknik-tekniknya atau strateginya atau tipsnya untuk membuat konten di LinkedIn. Karena konten di LinkedIn itu sedikit berbeda ya dengan kalau kita bikin konten di sosial media lain seperti di Facebook, di IG, itu berbeda. Nah, teman-teman akan dapat tipsnya di situ. Dan ada satu hal lagi nih Bu Ori, di webinar ini buat teman-teman yang pengen membangun profilnya di LinkedIn sekaligus pengen menghasilkan uang ya dari bisnis ya, tapi bingung nih, masih pemula banget misalnya ya. Nah, nggak ngerti sosial media, nggak punya produk dan sebagainya, di situ juga ada solusinya. Nah, sekarang daftarnya di mana? Nah, daftarnya di link ini ya buat teman-teman. Ya, teman-teman bisa langsung catat ya. Ini Pak Andre juga udah langsung nanya nih. Saya tuliskan aja di sini ya, Bu Ori ya, supaya teman-teman bisa langsung catat ya. Oke, saya sambil bacakan ya bit.ly terus garis miring. Teman-teman langsung catat ya. Web lim. Oke. Nah itu adalah linknya. Teman-teman bisa langsung catat ya. Jadi untuk webinar LinkedIn Success Formula ini webinarnya gratis. Jadwalnya adalah Sabtu ini jam 2 sampai jam 3 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, daftarnya di sini di bit.ly garis miring web lim. Ya, nanti di situ bisa langsung daftar. Oke, nah sekarang ada pertanyaan lagi nih Bu Ori. Saya sambil jawab pertanyaannya ya Bu Ori ya. Ya, silakan Bu. Ini tadi kasihkan ngobrol jadi terlewat nih Bu Ori ini. Tadi siapa yang nanya ya? Pak Thomas, kemudian ada lagi, ya saya nanya lagi siapa? Wah ini terlewat nih Bu Ori. Bisa kalau kelihatan pertanyaannya boleh tolong dibantu nggak Bu? Iya, kami bisa cari. Iya. Terlewat nih pertanyaannya nih. Atau boleh tolong di copy lagi? Pak Satio ya, oke Pak Satio boleh di copy lagi Pak, pertanyaannya apa ya? Sorry ini kelewatan jauh nih. Silakan di copy lagi pertanyaannya. Oh iya, ini pertanyaannya ini Bu Christine, mau tanya Bu. Saya di platform yang sudah benar produknya, booming ya, produknya booming. Tapi produknya mahal. Nah, gimana triknya biar apa nih? Biar laris manis katanya. Biar laris manis. Platformnya sudah benar, ya katanya. Terus produknya juga booming, ya tapi mahal. Nah, gimana caranya supaya laris manis? Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Nah, jadi gini, tadi siapa yang tanya Bu namanya? Pak Thomas. Pak Thomas ya, oke Pak Thomas, pertanyaannya bagus banget. Pak Thomas ya? Pak Satio ya. Oh Pak Satio, oke Pak Satio. Sorry. Baik Pak Satio. Nah jadi gini Pak Satio kan sudah ada di platform yang tepat, produknya juga oke ya. Nah sekarang problemnya bagaimana caranya supaya orang itu beli karena produknya tergolong high ticket ya, tergolong tinggi harganya ya. Nah jadi sebenarnya strategi membangun branding itulah solusinya.
kalau Pak Satio mau orang itu beli ke Pak Satio. Karena apa? Karena orang berani keluar uang kalau dia sudah merasa nyaman nih, udah merasa wah udah believe, udah percaya. Saya kalau pakai produk ini udah pasti kualitasnya nomor satu punya. Walaupun harganya lebih mahal. Ya. Nah, jadi Pak Satrio, saran saya adalah mulai bangun personal branding, ya. Kemudian selain optimasi profil Bapak, Bapak juga sudah mulai memberikan konten-konten yang bermanfaat. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan produk yang Bapak jual. Jadi bukan promosinya, ya, bukan promosinya, tapi value-nya. Value-nya gitu, nilai tambah apa yang diberikan oleh Bapak buat audiens Bapak. Nah, itu yang Bapak tonjolkan. Nanti kalau Bapak sering memberikan konten-konten yang bagus, maka orang itu akan ngena gitu. Wah, tiap kali lihat postingannya Pak Satrio ini, wah, kayaknya bagus nih, bermanfaat nih. Ya. Nah, kualitasnya juga bagus, oke, kontennya keren lah pokoknya, kasih manfaat buat dia, kasih sesuatu yang berharga. Nah, dia akan berpikir bahwa apa yang Pak Satio jual itu juga pasti bukan main-main punya. Nah, ketika orang sudah sampai ke tahap itu, mereka sudah believe apapun yang Bapak jual, ada yang beli karena mereka sudah percaya. Ya, seperti itu ya Pak Satio. Semoga menjawab nih pertanyaannya. Ada lagi nggak ya kira-kira Bu Ori ya? Saya ini ketutup nih chatnya. Oke, coba lihat ada lagi nggak. Buat teman-teman yang ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi membangun personal branding itu sangat penting ya buat Bapak Ibu di sini ya. Oke. Nah, Bu Ori, balik lagi ke Bu Ori nih. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya, masih sisa waktu beberapa menit nih. Sekarang ini kan era pandemi nih Bu. Nah, di era pandemi ini kan strategi internet juga sedikit bergeser ya. Artinya sudah banyak sekali fitur-fitur baru yang masuk, beda sama ketika kita dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu masuk ke dunia internet. Betul ya Bu Ori ya? Betul banget Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana ya kita supaya bisa selalu update, bisa selalu nggak ketinggalan info gitu. Kadang kan kalau kita udah cocok pakai sesuatu atau ikut sesuatu atau pelajari sesuatu, terus tiba-tiba datang lagi nih sesuatu yang baru lagi. Nah, terus gimana supaya kita bisa upgrade skill kita? Ada sarannya nggak Bu Ori? Supaya kita nggak ketinggalan nih. Ya, memang sih kalau sekarang ini kan internet itu menjadi kebutuhan ya, Bu Christine ya. Iya. Apalagi masa pandemi sekarang itu kan banyak sekali bisnis-bisnis konvensional yang terpaksa tutup ya kan, karena mereka belum siap platform secara internet gitu ya, secara online. Nah, makanya memang kita perlu upgrade diri ya, sangat penting ya, apalagi di masa sekarang adalah sudah masuk ke era internet, era digital gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ya. Nah, jadi yang penting kita harus mulai upgrade diri, belajar gitu, meningkatkan skill kita di internet, terus meningkatkan juga istilahnya branding, sekali lagi ke branding lagi ya, supaya kita pun enggak kalah bersaing dengan yang lain gitu ya. Karena ketika orang sudah percaya dengan kita, branding kita juga sudah dikenal, artinya mereka oh ya suka nih dengan profilnya kita gitu ya. Nah, ketika kita juga mungkin punya sesuatu yang bagus yang kita mau berikan sebagai solusi buat orang-orang yang sudah mengenal kita, mereka juga akan langsung lebih believe dan percaya untuk bisa bergabung dalam apa yang kita atau beli sesuatu yang kita tawarkan gitu loh. Jadi memang penting untuk kita pertama ya upgrade diri, upgrade skill ya, mungkin dengan belajar tentang hal-hal yang bisa meningkatkan ya omset kita di internet gitu. Sama halnya kayak dulu saya kan juga termasuknya gaptek, nggak ngerti gitu ya.
Nah, tapi ketika saya juga ikut tergabung belajar dalam tempat komunitas belajar, internet, ikut juga dalam webinar-webinar gitu ya, yang bisa meningkatkan skill kita. Nah, itu terbantu banget sih, gitu, seperti itu Bu Christine. Oke, mantap. Nah, Bu Ori, kita udah di penghujung acara nih Bu, waktunya sudah mau habis ya. Bu Ori bisa berikan tips lagi buat kesimpulan dari topik kita hari ini, yaitu membangun personal branding di sosial media. Apa yang mereka bisa catat nih, poin-poin pentingnya? Ya, oke. Nah, jadi memang kalau kita ingin membangun personal branding di sosial media, kita pertama kita harus menjadi orang yang bisa terlihat ya. Sosial media kan kita menggunakan profil. Nah, jadi kita perbaiki profil sosial media kita untuk bisa membangun branding ya, dan berikan value ya, value yang bermanfaat berupa konten-konten yang bisa mereka dapatkan itu yang bermanfaat buat mereka, misalkan dari sisi edukasi, ya, empower dan juga entertain. Artinya memberikan sesuatu yang membuat mereka suka dengan kita, ya. Jangan penuhi sosial media kita dengan jualan-jualan terus gitu ya, tapi pisahkan ya antara profile dan juga untuk produk bisnisnya, seperti itu, Christine. Oke, mantap nih Bu. Nah, jadi ini ada pertanyaan sedikit nih Bu. Masih ada satu pertanyaan dikit ya. Dari Pak Satio. Oke, Pak Satio nyambung yang tadi ya. Nah, boleh dibantu jawab sama Bu Ori ya. Bisakah sedikit bocoran konten personal branding yang menarik seperti apa? Oke, Pak Satio tadi ya. Iya. Nah, biasanya kita juga bisa memberikan konten personal branding yang menarik adalah kita, kalau Pak Setio boleh tahu dulu produknya kira-kira dibentuk apa gitu produknya? Produknya dalam bentuk apa nih? Biasa, fisik, atau produk apa gitu Pak Satio? Kalau misalkan bisa diberikan contohnya supaya saya bisa berikan contoh yang tepat. Iya, silakan dituliskan Pak Satio. Farmasi. Oke, farmasi Bu Ori. Farmasi ya. Nah, berarti itu kan tentang kesehatan ya. Nah, berarti kita perlu berikan konten-konten yang bisa memberikan mungkin edukasi nih. Kenapa sih pentingnya kita harus sehat seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, misalkan produk yang Bapak jual juga sebenarnya mungkin ada mengandung bahan-bahan tertentu gitu ya. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi itu ya? Supaya ketika kita menjelaskan manfaat dari produk yang kita jelaskan, nah itu biasanya orang akan lebih merasa, oh iya, benar juga ya, kita harus menjaga kondisi kesehatan dengan konsumsi produk-produk tertentu yang memang mungkin bahan-bahan tertentu ya, yang membuat kita tetap sehat gitu. Contohnya nih, contohnya kalau misalkan manfaat kita mengkonsumsi vitamin C, nah apa? Nah jadi seperti itu, kita berikan contoh manfaatnya, value yang kita jelaskan kepada audiens ya, kepada orang-orang yang menjadi follower kita, manfaat dari vitamin C gitu, atau manfaat dari vitamin D. Jadi akhirnya mereka berpikir, oh iya benar juga ya, berarti saya harus minum nih vitamin C, minum nih vitamin D. Nah, belinya di mana? Nah, kan kalau misalkan Pak Satio itu menjual produk-produk seperti itu kan pasti sisipkan aja ya link dari toko online-nya Pak Satio di dalam bagian intro ya. Kalau di Facebook ada bagian intro, atau di IG juga ada di bagian link websitenya. Nah, bisa sisipkan di sana ya. Tapi yang kita bagikan konten-konten yang tentang value-nya, manfaat yang mereka bisa pelajari dan bisa mereka dapatkan informasi yang benar dari sana. Seperti itu ya. Oke, mantap banget nih. Ya, Pak Satio dapat ya clue-nya ya dari Bu Ori ya. Jadi berikan benefit, bukan tonjolkan fiturnya ya, berikan benefitnya. Oke, nah tadi Feling mau tahu nomor WA-nya Bu Ori nih. Nah, Feling bisa langsung ke IG-nya Bu Ori ya. Bu Ori IG-nya ada di IG Oriani Huang. Oke ya, IG-nya Bu Ori ada di IG Oriani Huang. Oke,
Itu Ya, aja Bu betul. Ori, thank you banget nih atas Ya, waktunya dan sharingnya luar biasa. Semoga teman-teman yang hadir di sini bisa mendapatkan benefitnya. Dan kalau masih banyak pertanyaan terkait cara membangun branding di sosial media, ya. Nah, khususnya kalau misalnya teman-teman mau mulai masuk ke sosial media yang namanya LinkedIn, itu teman-teman nggak usah khawatir dan bingung gimana caranya, karena Sabtu ini ada webinar bagus khusus mengenai LinkedIn, ya, jam 2 ya. Nah, untuk daftarnya di mana ya saya betul tuliskan betul. lagi di sini di bit.ly, teman-teman bisa langsung catat ya, karena selesai dari sini takutnya nanti terhapus. bit.ly/weblim. Nah, langsung daftar ya, langsung daftar. Khusus yang daftar hari ini bisa mendapatkan slot free-nya ya, slot gratisnya langsung bisa langsung nonton nanti hari Sabtu ya. Oke, itu aja. Jangan lupa follow ya, jangan lupa follow IG-nya Bu Ori, ada di IG Oriani Huang ya, dan teman-teman juga ya Oriani Huang, dan teman-teman juga bisa follow IG Karyawan Milioner untuk memastikan teman-teman bisa mendapatkan info-info bermanfaat dari narasumber hebat lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Bu Ori, waktunya sehat selalu. Thank you semuanya. Oke, thank you Bu Thank Christine. you, Selamat bye. siang. Selamat Thank you siang. semuanya. Thank you semuanya, Bye-bye. bye-bye.